Selamat sore Kak Aisyah, gimana macet gak tadi Kak? Selamat sore. Iya, tadi itu macet banget pas aku kesini. Karena pulang kerja deh kayaknya ya kan Iya, jam-jam apalagi sore-sore gini ya Surabaya. Kak. Iya. Kabarnya gimana nih Kak? Kabar aku ya sejauh ini masih oke sih, Kak. Berarti ada apa dalam kesini Kakak lagi ngerasa kenapa nih kondisinya? Sebenarnya tuh aku lagi ngerasa kayak nggak sehat aja gitu sih. Karena kan aku kan kayak akhir-akhir ini tuh pola makanku tuh nggak teratur banget, Kak. Berantakan banget. Semenjak aku kuliah apalagi kan nggak ada yang masakin nih, Kak. Jadi setiap aku tuh makan itu kayaknya paling nggak satu hari satu kali. Terus aku juga lagi ngerasa lagi on diet kan, Kak, tapi aku ngerasa dietku tuh nggak sehat. Aku tuh pengen ngurangin berat badan, makanya aku juga makannya satu hari sekali. Terus kayak aku mau makan dikit itu ngerasa kayak too much kalori gitu aja, bahkan kayak makan beng-beng gitu tuh aku udah anggap itu makan. Terus aku lebih banyak minum kopi sih, Kak. Kayak minum kopi tuh aku udah kenyang biasanya kalau malam, jadi aku cuma makan siang doang. Kopinya americano atau apa Kak? kalau kalau pagi americano, karena kalau malam itu butuh gula gitu kan, jadi aku biasanya minum yang creamy gitu, yang Jadi ada sehari bisa 2 kali kopi bisa ya? 2 kali kopi, tapi kecil, Kak, yang pagi itu. Iya. Tapi menurut saya udah bagus sih Kak, kakak berarti aware sama pola makan kakak yang salah. Terus kayak udah mulai mau memperbaiki lah, ya kan? Nah, kira-kira apa nih yang bikin kakak ngerasa sulit buat pola makan yang sehat? Apa karena di kampusnya itu nggak ada yang jual atau gimana? Iya sih, kalau menurut aku kalau di kampus itu jarang banget yang jual makan sehat kayak yang lengkap banget kan. Kita kan biasanya harus ada sayur, ada buah gitu kan, Kak. Sedangkan di kampus aku tuh kayak selalu adanya cuma ayam geprek, nasi. Terus kalau misalkan makan kayak gitu terus kan setiap hari, dan kalau mau masak juga aku nggak punya waktu. Aku kan kuliah terus, habis itu malam itu udah capek, mau meal prep mau belanja itu kayak terlalu lama gitu kan. Apalagi di kos aku tuh kan kulkasnya bareng-bareng, jadi kalau mau meal prep pakai bahan yang banyak itu pasti susah masukinnya. Tahu nggak sih, Kak, harus berbagi dengan yang lain. Apalagi nanti kayak takut ketuker-tuker gitu ya Kak ya. Betul. Kira-kira Kak Aisyah ini udah nyoba cari-cari makanan di sekitar kampus gak ya? Misal kalau ada istirahat gitu kan, nggak harus makan di kampus tuh Kak. Bisa kayak di sebelah-sebelah kampus ada makanan yang jauh lebih sehat mungkin. Apa udah pernah coba? Sejauh ini sih, Kak, aku cuma makan di kantin, terus di eatery, terus kayak di kopsisnya kampus gitu kan, Kak. Nah, setelah aku explore tuh sebenarnya ada kayak makanan kayak sop gitu. Terus tapi aku tuh nggak bisa, apa ya, kayak kayak nggak terlalu suka gitu sih rasanya, kayak sopnya tuh terlalu hambar. Tapi kalau aku di rumah kan aku setiap weekend pulang nih, Kak. Nah itu baru aku di rumah itu pasti aku minta bunda aku buat masakin sayur. Tapi ya hitungannya jadi cuma satu kali satu minggu gitu kan, Kak. Ya tapi masih cukup terbatas sih, Kak, kalau di kampus itu yang jual makanan sehat, bahkan salad aja gitu nggak ada. Supermarket juga rata-rata pasti. Basically kakak ini suka sayur ya Kak? Suka banget. Kalau kayak buah gitu suka? Suka, semuanya suka. Oke. Dari obrolan yang tadi bisa saya tarik kalau Kak Aisyah ini udah mulai mempertimbangkan pola makannya ya. Jadi kayak apa langkah pertama yang bisa Kak Aisyah jadikan opsi ini? Kalau misal kakak kan tadi maunya makan yang sehat, makan ini, tapi kayak sulit nih cari di kampus. Jadi kayak menurut kakak opsi yang paling bagus pertama itu apa? Sih paling bagus. Kalau menurut aku masih nggak tahu sih, Kak, harus gimana, karena aku juga kan tadi kan kalau misalkan aku lagi makan sehat itu aku bisa makan banyak kayak makan 3 kali sehari. Tapi kalau aku lagi makan nggak sehat kayak cuma yang makan siang gitu, aku makannya cuma makan 1 kali sehari, karena aku menganggap kalau kalorinya itu bakal aku limpahin ke makanan yang berat itu.
Jadi kenapa kalau aku akhir weekend itu aku selalu makan yang sehat-sehat itu ya, karena aku ngerasa kalau makan sehat aku nggak apa-apa makan banyak gitu. Oh gitu. Jadi kayak dalam 1 minggu itu ada 1 hari kakak makan 3 kali gitu ya? Iya, enggak sih, enggak 3 kali juga, 2 kali. Tetap ya kak? Tetap 2 kali. Tetap memperhitungkan. Iya. Terus gimana kalau kita coba diskusiin buat daftar makanan yang menurut Kak Aisyah bisa jadi opsi buat pilihan kakak ke kampus yang pastinya simple buat dimasak, dan ya saya nanti coba cari-cari makanan di sekitar kampus kakak yang kira-kira bisa saya rekomendasikan ke kakak. Aku bisa kasih bantu rekomendasi makanan yang sesuai, misalnya kayak yang menyesuaikan preferensinya Kak Aisyah nih. Kak Aisyah itu lebih suka makan yang praktis atau lebih fresh atau homemade? Aku sebenarnya lebih suka yang homemade dan praktis sih. Oke Kak, kalau homemade dan praktis, kalau kita buat rencana makan sederhana untuk 1 minggu ke depan, kira-kira Kak Aisyah berkenan nggak ya? Boleh sih Kak, udah aku coba. Jadi nanti menunya dari kakak ya? Iya, saya kirimkan menu nanti di WA, terus saya kasih rekomendasi buat seminggu ke depan. Nanti saya WA ya Kak, alamat-alamat sama menu-menu yang akan saya rekomendasiin ke kakak. Nanti kunjungan keduanya bisa di 2 minggu lagi. Gimana Kak Aisyah, mau apa enggak? Boleh, mau hari apa Kak kira-kira? Nanti di WA aja ya, kita sesuaikan jadwalnya Kak Aisyah kosongnya kapan. Nanti meal prep-nya itu selama 7 hari 3 kali ya? Iya, kalau Kak Aisyah menunya? nggak lagi bisa gitu aja nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa nanti saya coba aturkan gimana supaya kalorinya tetap seimbang ya Kak ya. Oke Kak. Oke, terima kasih Terima Kak kasih. Aisyah. Terima kasih Kak, Hati-hati di sore. jalan. Iya. Kak Aisyah, selamat datang kembali. Halo Kakak Usi, selamat datang kembali. Gimana Iya, Kak dari yang itu sebelumnya? Yang Sebelumnya saya yang- kasih rekomendasi menu sama makanan-makanan dekat kampus itu gimana? Iya sih Kak, kemarin tuh aku udah coba beberapa makanan yang Kak rekomendasiin. Itu iya enak sih Kak, dan ada sayur, ada buahnya juga, dan kayak harganya juga affordable banget buat aku yang anak kos. Jadi aku kemarin sempat makan kayaknya beberapa kali, tapi aku masih ini sih Kak, masih makan kayak ayam geprek gitu. Iya. Ngikutin. Kalau buat yang meal prep yang menu masak itu, aku kemarin nggak sempet masak banyak, jadi aku kayaknya cuma ngikutin 3 hari aja deh Kak. Ya selanjutnya tuh aku sibuk dan kayak banyak tugas banget lagi, hektik, jadi banyak kan beli. Tapi udah keren sih Kak, soalnya udah mulai coba ngatur pola makannya padahal di tengah-tengah kesibukan ya. Tapi gimana rasanya sejauh ini, ada kerasa kayak lebih nggak mikir berat badan naik atau gimana Kak? Masih mikir sih Kak, karena kan juga walaupun tapi dengan pola makan yang seimbang itu aku ngerasa lebih baik aja gitu, karena aku kan biasanya aku ngerasa bersalah gitu kan Kak. Iya. Nah, Terus tapi dengan makanan yang pola makan seimbang itu, aku ngerasa lebih sehat gitu sih Kak. Aku walaupun mungkin aku masih membatasi banget porsi aku ya makannya gitu. Kayak, tapi aku udah mulai 2 kali sehari lah kemarin itu. udah nggak 1 kali makan sehari sehari. terus kayak mikir dan Iya. udah makan gitu ya Kak? Ya udah lumayan enggak, cuman kayak ya pasti masih ada lah Kak, pikiran kayak gitu. Nggak apa-apa Kak, itu kan bertahap nih. Yang penting udah ada kemajuan dari Kak Aisyah dan udah mau coba mengubah itu ya Kak. Terus kayak tantangannya setelah menjalani yang kemarin itu sibuk itu ya Kak, atau ada lagi tantangannya? Iya Kak, masih sibuk dan kayak aku jujur masih struggle buat ini sih Kak, kayak mikirin apa aja yang aku makan itu tanpa kayak mikir ini kalorinya berapa ya, ini kalorinya berapa ya, itu aku masih mikirin banget hal itu. Dan kalau misalkan yang makan yang kakak bikin kan sesuai kalori yang udah aku makan ya Kak, tapi aku tuh ngerasa kalau misalkan itu tuh too much gitu, harus terlalu banyak itu buat aku konsumsi 1 hari gitu. Jadi kadang kayak aku dari yang kakak resepin itu, yang kakak bikin menunya itu ada yang aku skip gitu 3 kali itu, jadi kayak cuma 2 kali. Ada yang juga yang cuma Ada yang porsinya dikurangin gitu nggak Kak? iya ada Kak. Oh, berarti kayak aku nggak apa sih Kak,
daripada kakak yang makan sekali terus kayak ngerasa itu dosa gitu ya. Nggak boleh soalnya makan yang kalau kayak gitu tuh kurang baik ya kak. Terus kalau misalnya ada kendala lagi kita bisa cari solusinya bareng. Misalkan Kak Aisyah masih ngerasa sulit buat meal prep sendiri, masak sendiri karena sibuk ya, kita bisa cari alternatif yang lebih simple tapi tetap sehat dan enak nih. Misalnya misalnya Kak Aisyah bisa nih buat kayak roti tawar terus bikin telur sama selada terus nanti dikasih roti tawar lagi, jadi itu udah ada seratnya, udah ada karbonnya dan udah ada proteinnya gitu kak. Jadi kan itu tetap simple tapi tetap sehat. Jadi roti tawar ya kak. Iya. Kalau kayak gitu menurut Kak Aisyah masih agak ini nggak, masih terlalu ribet atau gimana? Iya sih, itu cukup efisien, apalagi aku tuh sebenarnya kurang suka masak nasinya ya. Aku nasinya masih bisa, tapi kayak masak nasinya tuh aku kurang suka gitu, makanya aku kalau masak sendiri jarang makan nasi. Kadang aku cuma makan protein gitu kayak ayam sama sayur gitu aja kadang aku masaknya kak. Iya Kalau dia. gitu nggak apa-apa nggak ya kak kalau makan tanpa nasi? Nggak apa-apa, tapi kan karbonya bisa diubah kak, bisa ada banyak tuh bahan penukar karbohidrat, ada mie, ada nasi, ada ubi, terus ada roti gitu-gitu. Kak Aisyah bisa pilih yang Kak Aisyah suka. Nanti saya kirimkan lagi bahan penukar makanannya ya kak. Lalu saya juga bisa bantu cek progres Kak Aisyah secara berkala. Mungkin nanti dari sini saya buatin jurnal makanan ya, biar kita bisa evaluasi bareng. Terus nanti kalau Kak Aisyah berkenan, kita ada kunjungan ketiga buat saya evaluasi lagi nih kak. Soalnya tadi habis kita udah selesai timbang itu ya kak, ya, sama tinggi setelah badan. saya hitung antropometrinya Kak Aisyah ini udah lumayan membaik nih dari yang kemarin. Dari segi fat mass-nya juga apa. Sekarang Kak Aisyah olahraga ya? Iya, olahraga. Tapi aku cuma jalan kaki aja, tapi aku 10,000 steps. Wah itu bagus banget kak. 10,000 step itu emang mantep banget Kak Aisyah sekarang. Ya kak, nanti kita jadwalkan ulang ya kak untuk kunjungan ketiganya. Oke kak. Kapan ya kak kira-kira? Kak Aisyah bisa 1 bulan lagi kemungkinan. Sebulan lagi. Oh iya, nanti diingetin aja di Saya remind WhatsApp di ya. WhatsApp ya. Iya, bisa Oke kayak. baik, terima kasih Kak. Makasih kak. Hati-hati Iya. Hai Kak Aisyah, Halo, Kak. balik lagi nih. Gimana nih, udah sebulan ya Iya. nyoba kali gitu. Sebulan. Gimana hasil percobaan makan sandwich kemarin? Iya sih kak, kemarin aku suka banget jujur karena itu gampang banget kan, di mana-mana ada. Apalagi aku juga takut kan ke pasar itu, jadi kan pasti cari di supermarket. Iya. Jadi kemarin aku ke supermarket itu beli sandwich, terus beli apa itu selada, beli tomat, terus pakai telur juga gitu. Terus juga mulai ngikutin yang kakak bikin itu kan, ternyata nggak susah yang aku bayangkan gitu kak. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi suka banget sama ubi, jadi aku kemarin sering masak ubi sama telur gitu-gitu sih kak. Cuman kalau untuk bawa bekal aku masih belum bisa prepare-nya, tapi aku untuk cari di kampus juga cari makan-makanan yang ada sayurnya gitu. Kadang aku request juga ke ibunya buat banyakin sayurnya gitu. Terus kalau buah juga dia bisa sih kak, cuman aku lebih susah nemuin yang beragam gitu. Akunya makan pisang. Pisang nggak apa-apa kak, ini udah bener Kak Aisyah udah mau coba kayak gitu. Jadi Kak Aisyah ini udah mulai coba-coba daftar bahan penukar yang saya kirim itu ya kak? Iya, di kentang juga kak. Cocok kak? Gimana? Kalau kentang cocok aja sih. Sebenarnya aku nggak terlalu masalah sama rasa ya. Cuman kadang tuh kayak aku tuh makan berat tapi nggak sehari, itu bisa 1 kali sehari gitu. Kayak misalkan aku makan gacoan ya kak, itu aku cuma makan 1 kali sehari. Nah tapi kalau makan makanan yang plain gitu yang nggak ada rasanya, sebenarnya aku bisa aja kak. Aku suka malahan. Oh Cuman jadi ya kayak itu masaknya, waktunya itu kapan-kapannya itu yang susah. mungkin bisa dibarengin gini ya kak. Misal kayak kakak lagi mau prepare kuliah nih, kakak bisa sambil rebus dulu ubinya, terus kakak tinggal mandiin. Ntar habis mandi kakak
matiin terus baru kakak persiapin. Tapi udah keren banget sih kak, udah mau nyoba, terus ya udah bagus. Kalau kendalanya di waktu, gimana kalau Kak Aisyah ini nyoba bikin sandwich atau makanan sebelumnya itu di prepare di malamnya kak, terus habis itu disimpan dulu di kulkas, terus nanti tinggal diangetin, tinggal direbus, dikukus, gitu-gituin kak. Bisa aku coba sih kak. Kemarin juga udah sempet coba beberapa kali dari yang menu yang kakak share itu. Iya, cuman ya itu sih kak kendalanya, cuman kayak kadang males ya, mager gitu. Iya kak. Jadi aku masih coba-coba lagi buat lebih rajin, aku set alarm juga biar prep. Bagus banget itu kak, udah mulai rajin dan konsisten ya kak ya. Apalagi di tengah-tengah sibuknya kakak ini ya, semester akhir masih bisa ini apa, udah mulai ngisi skripsi kak? Aduh kak, pertanyaan sensitif ya bukan, tapi iya mulai udah mulai cari topik gitu sih kak. Makanya dibarengi sama tugas tuh kayak frustasi gitu kak, makanya kayak lebih cepet ngopi sama beli makan di luar. Iya. Apalagi lagi sibuk gitu ya, cari topik skripsi enak sambil ngopi sambil ngerjain ya. Ngerjain di luar. Paham sih kak. Tapi kalau selain dari waktu itu ada kendala lain nggak kak ya kira-kira? Misal kayak kakaknya masih balik pengen makan yang nggak sehat, misal pengen makan gacoan, pengen makan gorengan, gitu masih nggak ya? Iya kak, kadang kayak masih pengen banget, tapi aku udah lama sih kak ini nggak makan bajuan. Tapi aku kadang juga pengen banget kayak pas libur gitu kan kak, yang tuh rasanya kayak self reward gitu kalau makan makanan yang nggak sehat itu, kayak makan udang kejunya, gacoan kan enak banget sambil nonton film kayak gitu kak. Iya kak. Itu nggak boleh apa nggak boleh? Menurut saya sih ya masih boleh, kalau kakak lagi pengen banget boleh, tapi frekuensinya aja ya kita jadiin 80% 20%. Jadi 80% kita bikin makanan sehat, kalau 20%-nya ini bolehlah sekali kakak mau gacoan atau mau gorengan atau mau ayam geprek boleh, tapi tetap makanan sehatnya itu tetap harus porsinya lebih banyak ya kak. Jadi nggak terlalu kaku strict ke makanan yang sehat, terus nanti kan bisa bosen juga. Tapi kita tetap harus maintenance ini, kita harus jaga apa yang kakak udah lakuin dari awal. Terus kalau olahraga itu gimana ya kak? Soalnya kan juga aku nggak ada waktu buat olahraga ya kak. Jalan paling kayak aku udah mulai berkurang sih frekuensi jalan, paling cuma 2000 steps gitu. Apa itu ngaruh juga ya kak ke kesehatan? Iya sih kak, kalau olahraga kan kemarin saya bilang kayak jalan aja biar gampang. Ya jalan kan bisa dimanapun, dan misalnya dari parkiran motor ke sini, parkiran motor ke kelas, gitu kak. Jadi menurut saya ya frekuensinya ditambah lagi. Kalau kan di kunjungan sebelumnya udah 10.000 step tuh udah bagus banget. Gak apa-apa nih, mungkin lagi capek ya kak ya, tapi gak apa-apa, nanti bisa ditingkatin lagi, di maintenance tetap harus 10.000 step per harinya kak, biar kakak nggak ngerasa dosa nih buat makan karena kayak dibuang lagi kalorinya. Nah, yang penting itu ya konsisten dalam jangka panjang sih kak. Kak Aisyah udah luar biasa banget sampai di tahap ini, udah mulai bikin makanan sendiri, udah makanannya diatur, terus udah mulai jalan kaki 10.000 langkah, itu udah bagus banget sih kak. Semoga Kak Aisyah bisa terus lanjut ya. Kalau misal ada kendala lagi bisa konsultasi lagi, bisa konseling lagi, bisa kalau ada pertanyaan singkat bisa via WA, atau kalau mau konseling bisa bikin appointment dulu ya kak di sini. Ada yang mau ditanyain lagi Kak Aisyah? Kalau konsumsi kopinya ada apa kak ya? Kayak biasanya? Nggak apa-apa sih kak, konsumsi kopi asal tidak berlebih aja, soalnya kak diingat kopi itu juga ada kafein dan juga ada gulanya ya kak ya. Ini kalau bisa ya less sugar, kalau misal nggak bisa ya nggak apa-apa, asalkan tetap dipantau gulanya, jangan sehari 2 kali ya kak ya, kalau bisa jangan. Terus
Kak Aisyah udah mulai enak nih sama badan kayak gini, sama pola hidup yang sekarang udah mulai enak, badannya terasa lebih bugar atau gimana Kak Aisyah? Iya, lebih ringan sih, kayak karena kan seperti yang kakak bilang fat massku kemarin sempet turun ya. Iya. Ya itu aku ngerasa banget sih kak, kayak 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 bagian-bagian yang aku ngerasa itu banyak lemaknya itu rasanya kayak lebih kecil gitu, lingkar lengan gitu gitu sih kak. Iya, Aku iya. ngerasain itu dan aku merasa kayak lebih strong dan lebih apa ya, lebih bugar dan lebih enak gitu buat jalanin hari kan, kayak ada apa ya kak, ada kayak oh aku ngerasa kayak aku udah mulai healthy lifestyle nih kayak gitu. Udah bagus banget nih Kak Aisyah. Harus terus dilanjutin, harus tetap konsisten sampai sampai jangka panjang ya Kak, biar biar sehat sampai kakek nenek ya, biar sehat lah. Semoga bisa terus lanjut ya Kak Aisyah ya. Terima kasih ya sudah mau mempercayakan saya. Nanti kalau misalnya ada kendala-kendala atau ada pertanyaan yang lain bisa WA saya. Oke siap kak. Hati-hati di jalan Kak Terima kasih Aisyah. kak.